Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Daniel, kita melihat pada pasal yang ketiga kitab Daniel ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu waktu Raja Babel, Raja Nebukadnezar, membuat sebuah patung yang tinggi menjulang, luar biasa. Ayat 1 pasal 3 ini dikatakan, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Jadi sebuah patung yang begitu tinggi, terbuat dari emas. Lalu ketika patung ini hendak ditahbiskan, semua orang yang ada di wilayah kekuasaan Babel itu harus sujud menyembah kepada patung ini. Semua orang, tidak boleh ada yang terkecuali. Setiap orang yang telah mendengar bunyi-bunyian pentahbisan daripada patung ini, mereka harus sujud menyembah kepada patung ini. Tentunya sebagai umat Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bertentangan dengan firman Allah. Dalam hukum Taurat, hukum yang pertama, hukum yang kedua, jangan membuat patung, jangan sujud menyembah kepadanya. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Tetapi ketika Raja membawa kembali Sadrak, Mesak, dan Abednego di hadapan raja, orang-orang yang menuduh dia membawa mereka ke hadapan raja, raja berkemurahan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, diberi kesempatan terakhir. Diberi kesempatan terakhir. Sekarang ketika kamu mendengar bunyi-bunyian itu, ada berbagai macam bunyi-bunyian pentahbisan pada waktu itu, kamu harus sujud menyembah. Kalau kamu tidak sujud menyembah, kamu akan dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu. Dan disebutkan, dewa mana yang bisa tolong kamu? Dewa mana yang bisa tolong kamu? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan baik mereka menjawab kepada raja, Tuhan, kami tidak usah berbantah dengan Tuhan. Tidak mau berbantah dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah itu mampu melepaskan kami dan mau melepaskan kami, maka kami akan luput dari nyala api itu. Tetapi kalaupun Tuhan yang kami sembah, Allah yang kami sembah itu tidak mau melepaskan kami dari dapur api itu, ketahuilah Tuhan, kami tidak akan mau menyembah sujud kepada patung yang Tuanku dirikan itu. Hal itu membuat Raja Nebukadnezar menjadi begitu geram, marah, sehingga
dapur api itu dipanaskan hingga 7 kali. Dalam berbagai penelitian, lalu kemudian diperkirakan sehingga api itu diperkirakan mencapai panas 1400 derajat Celcius. Luar biasa. Logam pun di situ akan meleleh. Sehingga ketika ketiga pemuda ini dilemparkan ke tengah-tengah dapur api itu, Alkitab mencatat para tentara, prajurit yang melemparkan mereka ke dalam dapur api itu pun mati kena sangat panas dari dapur api itu, karena begitu panasnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketiga pemuda tadi, umat Allah, dengan terikat mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi raja begitu terkejut. Mereka di tengah-tengah perapian yang sangat panas itu hanya berjalan-jalan santai. Hanya berjalan-jalan santai. Ada sebuah pengalaman baru. Mungkin hanya pengikat tubuh mereka yang terlepas, yang hangus oleh nyala api. Tetapi seluruh tubuh mereka, pakaian mereka, rambut mereka, tidak ada yang terbakar. Dan luar biasanya, yang membuat Raja Nebukadnezar seperti terperanjat, saudara, kaget. Dia melihat bahwa ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah dapur api itu. Itu sebabnya dia begitu kaget. Dia langsung berdiri, dia berkata, mungkin dia berteriak kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang kita lemparkan? Tetapi kenapa aku lihat ada 4 orang mereka yang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu? Dan wajah orang yang keempat itu seperti anak dewa. Seperti anak dewa. Saudara, iman kita membutuhkan konsekuensi. Mendatangkan konsekuensi. Iman kita kepada Tuhan. Ingat, sekali lagi, iman kita terkadang mendatangkan konsekuensi. Itu sebabnya kita memerlukan ketetapan hati, keteguhan hati, untuk berkata sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, saya akan terus setia kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu kepada kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan hanya akan kehilangan jabatan, pekerjaan mereka, tetapi nyawa mereka pun akan hilang dalam nyala api. Tetapi itu pun mereka semua ikhlaskan. Tetapi mereka tetap mau menyembah kepada Tuhan. Mereka tidak mau ingkar kepada Tuhan. Saudara, biarlah kita meneladani iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seringkali iman kita menuntut sebuah konsekuensi, saudara. Tetapi ketika kita tetap setia di dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang melebihi kekuatan apapun yang ada di dalam dunia ini, itu turun menaungi hidup kita. Sekali lagi, ketika kita setia terus di dalam Tuhan, walaupun ada konsekuensi-konsekuensi yang buruk bisa menimpa kita, kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan turun menaungi, melindungi hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menolong kita senantiasa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas berkat dan pemeliharaanmu bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah kasih, kuasa, kemuliaan-Mu turun senantiasa menaungi, menjaga, melindungi, bahkan menuntun kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.